Makanya terhadap Al-Quranul Karim jangan pernah lalai. Kata Nabi Muhammad SAW, ta'ahadu Al-Quran. Bikinlah kalian perjanjian dengan Al-Quran. Fawalladhi nafsi Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, demi Allah, kata beliau, lahu asyaddu tafallutan minal ibili min uqliha. Al-Quran itu lebih cepat hilang dibandingkan seekor unta dari ikatannya. Untuk para penghafal, kalau tidak mengulang-ulangnya, cepat hilang Al-Quran itu. Apalagi kemudian yang bukan penghafal dan baca Al-Qurannya jarang, pasti kemudian kelalaian demi kelalaian akan kita hadapi. Anda terserah, misalnya ingin memilih waktunya setiap setelah subuh, silahkan. Setiap selesai sholat zuhur, silahkan. Terserah. Setiap duha, mungkin waktu paling nyaman untuk pian baca Al-Quran duha, silahkan. Tapi harus baca tiap hari. Harus membacanya tiap hari. Mau 1 juz silahkan, gak ada masalah, bagus. Karena untuk orang yang membaca Al-Qurannya lancar, 1 juz itu hanya setengah jam. Dari 20 jam, 24 jam waktu kita dalam 1 hari, hanya setengah jam. Kalau orang yang lancar ya, mungkin kalau yang tidak terlalu lancar ya 1 jam lah. 1 jam dari 24 jam waktu yang kita miliki. Nggak mungkin kita nggak punya waktu itu. Kita tidak sesibuk itu. Maka selalu bikin perjanjian pada diri sendiri untuk membacanya setiap hari. Dan jangan lupa ya baca terjemahannya. Karena di antara penafsiran Al-Quran ada yang difahami oleh semua orang, walaupun cuma dari terjemahan. Khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan ketuhanan, ayat-ayat berkaitan dengan keagungan, keesaan Allah Subhanahu wa taala, semua kita faham itu. Atau ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang maknanya jelas, ayat-ayat yang tidak multitafsir, baca terjemahannya faham kita. Lain dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, misalnya ayat yang multitafsir, memiliki begitu banyak sisi penafsiran. Oke, itu baru baca tafsirnya. Tapi ada orang, banyak orang, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, memahami Al-Quran itu dengan membacanya langsung. Dan untuk kasus kita baca Al-Quran, ya baca terjemahannya, ngerti. Dan kita punya waktu itu. Nggak mungkin kita sibuk 24 jam. Kita bukan presiden, kita juga bukan panglima tentara, kita juga bukan Kapolri. Mereka juga pasti punya waktu kok. Kalau kita tidak sesibuk itu, maka harusnya kita punya 1 jam dalam 1 hari itu untuk Al-Quranul Karim. Bandingkan kemudian waktu yang kita berikan untuk handphone ini. Walaupun misalnya sebentar, kalau digabungkan bisa berjam-jam juga. Dan kalau sudah megang handphone ini, buka media sosial aja, nggak terasa itu 1 jam. Anda menggunakannya untuk baca Al-Quran dan bacaan Anda lancar, Anda dapat 2 juz. Kalau Anda baca terjemahannya, ya dapat 1 juz lah. Untuk yang lancar. Untuk yang tidak, mungkin separuhnya lagi. Tapi harus baca Quran. Kenapa? Dia penyembuh untuk semua penyakit yang ada di dalam dada.